Selamat berjumpa dengan saya Syarif Hidayat. Saat ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah tampilan web map dengan menggunakan sistem Map Guide Open Source. Map Guide Open Source yang akan kita praktekkan saat ini, kita akan melalui 5 tahapan, di mana tahapan-tahapan ini saya akan menjelaskannya secara seksama, jadi silakan untuk diperhatikan. Tahap 1, kita akan melakukan database configuration, di mana database engine kita menggunakan PostgreSQL dan menggunakan template Postgis. Jadi Postgis adalah nama dari sebuah template yang ada di dalam database engine bernama PostgreSQL. Sebenarnya kita memiliki pilihan lain. Kita bisa juga menggunakan MySQL, kita juga bisa menggunakan Oracle, kita juga bisa menggunakan Microsoft Access dan beberapa branding dari database engine yang lainnya. Tapi saat ini kita akan menggunakan PostgreSQL. Tahap berikutnya kita akan menyiapkan data, source data atau data awal dalam format DXF atau DWG. Dan kemudian DXF atau DWG ini dengan menggunakan global mapper kita akan edit dan export menjadi SHP. Dan dari SHP ini kita akan masukkan ke dalam database Postgis tadi. Setelah masuk ke dalam database Postgis, kita akan melakukan style editing dengan menggunakan Map Guide Maestro. Jadi Map Guide Maestro ini kita akan menggunakan sebagai style editor dari data yang sudah tersimpan di dalam Postgis ini. Dan hasilnya adalah web map. Baik, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu PostgreSQL. Untuk membuka PostgreSQL, Anda bisa masuk ke menu dan mengetikkan Postgre ya. Jika Anda sudah melakukan instalasi Postgre atau PostgreSQL, Anda akan mendapatkan menu seperti Postgre Administrator ya, PostgreSQL. Di sini ada beberapa icon ya. Dalam penginstalasian PostgreSQL, saya tidak akan bahas di sini. Saya mengasumsikan bahwa Anda sudah menginstal PostgreSQL ini. Jadi nanti untuk cara menginstalasi PostgreSQL itu nanti saya sampaikan dalam training yang berbeda. Apabila Anda sudah memiliki PostgreSQL ini, Anda dapat melakukan konfigurasi database Anda dengan menggunakan pgadmin. Jadi ini di tampilan Windows 8 seperti ini. Kalau di Windows 7 Anda tinggal masuk ke start menu, ketik pgadmin ya, dan akan muncul seperti ini. Di sini kita melihat ada root satu server yang sudah terkoneksi. Ya, kita online kan dengan melakukan double klik. Ya, dia sudah online dan di sini ada database. Ya. Database ini di sini sudah ada beberapa database yang sudah terpasang. Ada ACP, BCP, DPM, MLC, dan STC. Dan di sini ada template awal ya, Postgis 21 sampel. Untuk membuat database, sebelumnya kita harus mengenal istilah-istilah di dalam sistem ini. Ini adalah server. Server ini memiliki alamat, dan alamat dari server ini adalah localhost dengan port 5432. Apabila
Postgres ini diinstal atau Postgres SQL ini diinstal di komputer lain, maka host di sini akan berupa IP number dari si server komputer tersebut. Di sini tertulis localhost karena Postgres database atau Postgres SQL telah diinstal di komputer ini. Kemudian di bagian bawah kita akan melihat login roles. Ini adalah di mana kita membuat username dan password. Di sini sudah ada 2 username, yaitu DH dan Postgres. Kita bisa membuat username baru dengan klik kanan, new login role. Kita beri nama, misalnya di sini surveyor. Keterangan boleh kita isi main surveyor. Terus kemudian definition, kita bisa masukkan passwordnya misalnya ptdh 12345, password lagi ptdh 12345, connection limit min 1. Maksudnya min 1 ini kita tidak dibatasi berapa kali koneksi. Maksudnya begini, seandainya ada beberapa orang yang mengkoneksi database ini dengan username yang sama, nah batasan username itu boleh dipakai oleh banyak orang, tidak dibatasi. Kalau kita mau batasi, kita bisa menulis di sini 2 atau 3 atau berapa yang kita mau, dan username tersebut hanya bisa dikonek dalam waktu yang sama sebanyak misalnya di sini 2 koneksi. Tapi kita akan menggunakan min 1. Rule privilege ya. Kita centang semua. Maksudnya adalah kita bisa menghapus data, kita bisa mengedit data, bisa menginstal, menginstal dan memasukkan script dan lain sebagainya. Rule membership, di sini kita bisa abaikan, variabel bisa abaikan, dan security label bisa kita abaikan, SQL juga kita abaikan. Jadi setelah settingannya selesai seperti ini, kita akan klik OK. User dengan nama surveyor dan password yang tadi telah kita setting telah terbuat. Kemudian kita akan membuat database. Untuk membuat database, kita akan mengklik kanan di sini di tulisan database ini, klik kanan new database. Saya akan membuat database dengan nama site project dari data-data yang akan kita masukkan. Misalnya saya akan membuat site project dengan nama Arangrok. Saya rekomendasikan untuk membuat database ini sependek mungkin supaya kita bisa menghemat karakter. Jadi seperti asam-asam kita singkat ACP, BCP, gunanya adalah untuk menghemat karakter. Kenapa kita harus menghemat karakter? Hubungannya nanti dengan kecepatan akses. Semakin pendek berarti aksesnya semakin cepat, semakin panjang berarti semakin lama. Owner adalah pemilik dari database ini, yaitu username yang telah kita setting di login rule ini. Kita bisa masukkan surveyor. Jadi kalau kita membuat sebuah database dan kita linkkan dengan owner tertentu, maka hanya owner itu yang bisa mengakses. Atau bisa juga kita memberikan multi user, banyak user ya. Kita akan mengkoneksikan atau menglinkkan ini dengan owner surveyor. Definition harus diperhatikan, kita akan menggunakan template Postgres 21 sampel ya. Terus connection limit min 1, artinya database ini bisa dikoneksi oleh banyak orang dalam waktu yang sama, dan yang lainnya boleh kita abaikan. Di privilege ini kita boleh mencentang role-nya, semua boleh masuk ya, dan kita klik OK.
Ya, di sini ada keterangan source database PostGIS 21 sampel sedang diakses oleh user yang lain. Jadi sedang ada yang membuka PostGIS 21 sampel. Ya. Kita boleh menggantinya dengan yang lain, ya, dengan STC sebagai template awal. Sama. Jadi kita biarkan default saja. Database Arangrok sudah jadi, kita bisa refresh, kita bisa connect, sudah online database kita. Di dalam database ini terdapat skema, di mana skema ini hanya ada satu skema, yaitu skema public atau skema bawaan dari database yang telah kita buat tadi. Di sini kita bisa membuat beberapa skema. Skema adalah wadah dari data-data. Contohnya misalnya begini, kita akan membuat data itu per departemen. Nah, masing-masing departemen itu kita bisa namakan skema. Misalnya di sini kita punya data survei. Survei kita singkat menjadi SRV. Contohnya surveyor. Privilege all, semua boleh akses, ya. Langsung oke. Kita punya, jadi semua data surveyor akan masuk ke skema SRV. Kita juga bisa membuat skema main plan, kita singkat MP. Misalnya username-nya DH. Jadi nanti yang mau connect ke sini pakai username DH. Privilege all. Oke. Kita bisa juga membuat username data. Ya, kita koneksikan dengan owner DH. Kita klik privilege-nya all. Oke, ya. Kita sudah punya skema. Nah, skema-skema inilah nanti yang kita akan jadikan dia sebagai wadah atau tempat penyimpanan dari data-data gambar atau layer-layer yang telah kita siapkan untuk nanti dipanggil dengan menggunakan map guide open source. Saya kira untuk konfigurasi PostGIS sudah cukup. Kita akan beralih ke langkah berikutnya, itu menyiapkan source data, yaitu source datanya dalam format DXF atau DWG. Jadi kita langsung saja buka AutoCAD. Sebelumnya saya ingin Anda untuk tidak bingung, karena saya tidak menggunakan AutoCAD tapi saya menggunakan Carlson, sebenarnya sama saja. Kita akan membuka AutoCAD. Di sini ada data dari Prima Mineral. Di sini kita mempunyai beberapa peta situasi, di mana peta situasi ini terdiri dari beberapa objek. Objek itu adalah kontur, jalan, bangunan, dan teks. Perlu dipahami bahwa apabila kita melihat urut-urutan ini dari DWG ini, kita akan jadikan dia ke dalam SHP, ya. Ini langkah 1 tadi sudah selesai, ini langkah 2. Di dalam DWG ini kita akan memisahkan layer-layer, dan kita akan memisahkan point, line, dan area. Kenapa harus kita pisahkan? SHP atau save file pada intinya terdiri dari 3 jenis data, yaitu point atau titik, lines atau garis, area atau polygon atau luasan tertutup. Jadi layer-layer dari DWG atau DXF ini akan kita save atau kita pisahkan menjadi satu file tersendiri, yang mana file-file itu harus
unik. Kalau dia poin, poin saja. Kalau dia garis, garis saja. Kalau dia area, area saja. Kenapa seperti ini? Inilah yang namanya klasifikasi data. Jadi kita akan menyusun data-data ini berdasarkan layer, poin, line, dan area. Kita kembali ke AutoCAD ya. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengisolasi layer kontur ya. Kontur ini layer kontur. Kita matikan layer yang lainnya. Kita cek layer yang lainnya sudah mati. Ya, hanya nyala 2 kontur saja ya. Kontur dan kontur indeks ya, 2 layer. Nah, pastikan bahwa di dalam layer kontur ini kita akan jadikan dia sebagai apa? Kita jadikan dia sebagai point, kita jadikan dia sebagai line, atau kita jadikan dia sebagai area. Tentunya kontur itu garis, maka kita akan jadikan dia sebagai data garis lengkap dengan atribut. Apa yang dimaksud dengan atribut? Atribut adalah properti dari suatu objek di dalam gambar. Kita lihat garis ini memiliki properti warna, layer, jenis garis, plot style, ketebalan, transparansi, link, dan lain sebagainya. Karena kita akan menjadikan bahwa data kontur ini adalah data garis, artinya di dalam data ini tidak boleh ada area, tidak boleh juga ada titik. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita periksa garisnya, jangan sampai ada yang garis yang tertutup. Garis yang tertutup itu seperti ini. Ya, ini adalah garis tertutup. Ya. Akan tetapi ini walaupun kita melihatnya tertutup, ini tidak tertutup sebenarnya apabila propertinya dia tidak close ya, ini tidak close ya. Kita lihat close sama dengan no. Apabila close di sini sama dengan yes, maka dia adalah area atau polygon. Apabila di sini no, maka dia adalah garis, bukan area. Tentu saja kalau apa bedanya ya? Kalau dia area ya, di sini close-nya yes, dia akan memiliki luas. Dia akan memiliki luas area. Tapi kalau dia tidak memiliki, kalau dia bukan area, dia tidak akan memiliki luas. Gitu. Cara merubah semua garis-garis ini, kalau kita periksa satu persatu lama ya, kita bisa menggunakan menu File, Quick Select ya. Ini adalah polyline dengan atribut atau dengan properti close sama dengan yes. Kita cari di seluruh entire gambar ini, ada enggak? Ada satu ya. Ada satu yang close. Kita tinggal rubah dia menjadi no ya. Setelah ini kita pastikan bahwa di dalam semua garis atau semua objek kontur ini tidak ada poligon atau tidak ada area, semuanya polyline, semuanya adalah garis biasa ya. Baru kita save sebagai satu file tersendiri dengan mengetik perintah write block, disingkat w block, enter. Kita crop gambarnya ya, enter. Objek sudah dipilih, kita berikan dia nama, DPM kontur sudah ada ya, sudah ada, kita replace saja. Oke, konfirmasi untuk mereplace ya. Oke, dia sudah tersimpan sendiri. Kita bisa cek ya, di sini kita bisa buka filenya, dia sudah menjadi file tersendiri. Inilah dia, bersih ya, dia hanya terdiri dari satu layer saja, kontur dan kontur indeks ya. Ini nanti kita buka dengan menggunakan global mapper ya, sesuai dengan
langkah berikutnya ya, di sini ya. Di dalam global mapper nanti kita akan jadikan kontur itu menjadi SHP, dan dari SHP kita masukkan ke dalam database yang tadi sudah kita konfigurasi. Kita kembali ke AutoCAD. Kita juga bisa menyiapkan layer-layer lainnya sekalian. Di sini ada jalan ya. Jalan kita isolasi. Anda tidak perlu bingung dengan menu isolasi ya. Anda bisa melakukannya secara manual dengan membuka layer manager, Ctrl A, matikan yang lain, nyalakan layer route jalan, akan muncul hanya jalan saja. Dan ini juga harus kita pastikan, ini nanti di SHP ini kita akan jadikan dia sebagai apa? Apakah sebagai area atau sebagai lines? Sebagai area atau sebagai lines, sebagai titik, lines atau area? Tentunya sebagai lines. Jalan itu adalah lines, jalan adalah garis. Kita akan save, perintahnya sama, weblog ya. Anda perhatikan ini perintahnya, scriptnya ya, weblog. Oke, enter. Kita select objeknya, enter. Kita save sebagai file tersendiri dengan nama DPM Road. Sudah ada juga sebelumnya. Kita replace. Terus kemudian kita buka lagi layer yang lain. Di sini ada teks ya. Nah, untuk teks sini kita ada punya beberapa teks dengan tata letak yang tidak beraturan atau tidak mengikuti kaidah-kaidah seni ya. Kenapa saya katakan tidak mengikuti kaidah seni? Karena ini hanya terletak sembarang ya, secara acak. Kita bisa meng-save as ini menjadi teks. Jadi kita hanya pilih teksnya saja. Kita hapus yang lainnya. Sama perintahnya weblog, enter, pilih objeknya ya, kita save dia sebagai DPR txt, save. Oke, terus kemudian kita munculkan layer lainnya. Ada lagi yang belum kita masukkan? Saya kira sudah semua ya. Ada jalan sudah, kontur sudah, bangunan sudah, dan ada lagi satu lagi design cut and fill ya. Design cut and fill. Di sini ada design cut and fill. Ya, ini design cut and fill. Ini layernya apa? Kita cek. 200 dan 5. Kita isolasi saja. Ya, sama. Ini juga sama, kita akan jadikan dia sebagai apa? Sebagai garis atau sebagai area. Bagaimana kalau campuran? Anda menginginkan bahwa areanya masuk ya, tapi garisnya juga masuk. Nah, jika Anda ingin seperti itu, maka kita langsung saja campurkan. Oke, blok. Jadi nanti akan dipisahnya di SHP-nya. Di sini adalah DPM, DGN, cut fill. Nah, kita beri nama. Oke. Sudah selesai. Kita sudah bisa tutup AutoCAD-nya. Dan kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu editing and exporting global mapper atau quantum disk dari DWG menjadi SHP, dan dari SHP ke database PostGIS yang telah kita siapkan tadi ya. Ini ya, ini ya, kita akan masukkan dia ke dalam folder ini semua, dalam survei DPM, tapi kita tidak akan masukkan ke Arangrok, kita akan masukkan dia ke database DPM yang sudah ada.
Di dalam DPM ini sudah ada beberapa skema, ada public, survei, main plan belum ada ya. Kita bisa membuat di sini new skema main plan MP. Counternya kita bikin Postgres saja, privilege all, semua boleh masuk. Oke, kita punya skema baru, main plan dan survei. Kita buka global mapper atau quantum GIS. Jika Anda memiliki global mapper, Anda bisa lebih mudah melakukan editing elevasi dengan menggunakan global mapper daripada menggunakan quantum GIS. Quantum GIS ini dia tidak bisa memanipulasi data 3 dimensi. Kalau global mapper dia bisa memanipulasi data 3 dimensi. Jadi saya rekomendasikan Anda menggunakan global mapper. Oke, kita buka global mapper. Global mapper yang kita pergunakan adalah global mapper versi 15.0. Ini sekedar orientasi. Global mapper di sini ada beberapa fitur open ya. Di sini bisa open data, open spatial database, open generic atau ASCII atau text file, open all file in directory tree, open data file at fixed screen location, dan lain sebagainya. Kita akan membuka file-file yang tadi atau layer-layer tadi yang telah kita siapkan dengan menggunakan global mapper ya. Jadi langsung file, open data files, atau kita bisa klik di sini open your own data file. Kita siapkan dulu data kontur, DPM kontur, open. Dia akan loading. Semakin besar datanya, semakin lama loadingnya. Jadi saya rekomendasikan apabila Anda melakukan editing data yang besar, silahkan menggunakan komputer dengan kecepatan yang tinggi dan DDR RAM yang besar. Ya, unknown projection ya. Jadi proyeksi tidak dikenal, maka kita ditawarkan untuk mengkonfigurasi proyeksinya, proyeksi peta dari data yang kita buka. DPM atau dari prima mineral berada di zona 47 ya. Ini sudah ada 47 ya. Jangan lupa untuk menggunakan datum PGS 84, proyeksinya UTM. Kita klik OK. Nah, terbuka. Kita sudah melihat tampilan seperti ini ya. Ini berarti sudah dikonfigurasi. Oke. Sekarang kita periksa dengan menggunakan tools features info tools ya. Kita centang aja supaya dia nggak muncul terus. Klik salah satu feature information dari objek yang kita klik. Dia tidak memiliki informasi lain selain hanya elevasi saja. Nah, di sini elevasinya tertulis 582.0. Jadi properti atau feature dari garis yang kita klik ini dia hanya memiliki satu atribut saja. Sedangkan tadi di AutoCAD ada banyak atribut, warna dan jenis garis, ketebalan garis, apakah dia close atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi di sini hanya muncul satu atribut karena dia hanya menampilkan AutoCAD. Jadi untuk memunculkan atribut-atribut tambahannya kita harus save as data ini sebagai SHP ya. Sesuai dengan angka di sini ya, DWG to SHP. Jadi ini belum kita bisa pergunakan. Jadi kita ekspor dulu
sebagai vektor format, kita pilih SHP. Oke. Di sini Global Mapper mendeteksi bahwa semua data yang tampil ini adalah garis ya. Ini bisa dicentang ya. Yang lain tidak bisa. Nah, inilah kegunaannya karena tadi telah kita klasifikasikan di AutoCAD bahwa ini semua garis, tidak ada area. Ya, kita jangan lupa untuk menambahkan feature ya. Add feature type ini kita centang, add feature map kita centang, add style attribute to DBF ya, add elevation attribute to DBF ya. Allow commas per decimal marker ya. Boleh dicentang. Generate projection centang, generate 3D features centang ya. Seperti ini settingannya. Kita centang di sini dan kita save dia sebagai DPM kontur ya. Di sini sudah ada DPM kontur ya. Kita refresh saja. Yes. Oke. Ya, sudah terekspor. Kita bisa tutup file yang ini dan kita buka yang sudah jadi, yang sudah SHP tadi ya. Kita buka SHP tadi, ada di sini DPM kontur ya. Bukan ini masih AutoCAD. Ini yang sudah jadi SHP. Kita buka. Apa bedanya? Tampilannya sama. Ya, coba kita klik di sini. Ya, kita klik salah satu garisnya. Oh, muncul ya. Properti yang tadi ada di AutoCAD sekarang muncul di sini. Ya. Line width-nya, line colors, line type, elevation, map name-nya, geometric type-nya, dan nama layer-nya muncul. Ya. Layer-nya muncul. Ya. Kita cek lagi ini. Ya, kontur index ya. Beda ya. Yang di sampingnya. Kontur ya. Ya. Apabila sudah tampil seperti ini, kita sudah bisa masukkan ke dalam database. Kita sudah memiliki objek dengan atribut yang lengkap ya, seperti ini. Ya, kita bisa menambahkan atribut tambahan apabila kita mau. Ya, sini kita bisa edit, ya, kita bisa menambah atributnya. Misalnya tanggal. Sudah ada belum di sini ya? Oh, belum. Tanggal update-nya, misalnya kita tanggal update-nya sebentar, kita crop dulu semua ini, jadi kita tahu bahwa ini adalah kontur tanggal sekian ya. Kita crop dulu semua datanya, kita crop ya, dengan menggunakan klik ya, di Digitize Tools, kemudian kita select semuanya. Semakin banyak data yang kita select, akan menjadi beban untuk prosesor. Seperti yang saya sampaikan tadi, pergunakanlah prosesor dengan kualitas yang baik, dengan spek yang tinggi, RAM yang besar, supaya Anda ketika melakukan editing data tidak kesulitan. Dalam beberapa kasus, ketika Anda menggunakan komputer dengan spek yang rendah, Anda akan mendapatkan pesan error ya, atau bisa jadi fatal error ya. Oke, sudah tercrop. Klik edit selected features. Ya, kita bisa tambahkan atribut baru. Tanggal di sini saya mau tanggal hari ini, tanggal 6 bulan Juni ya, 2017. Oke. Sekarang semua yang terpilih tadi memiliki atribut baru, yaitu atribut tanggal. Kita deselect ya. Kita deselect dengan menekan tombol escape ya. Ini kita masih memasukkan atribut tadi ya. Setelah itu nanti kita deselect dengan menekan tombol escape ya. Sekarang kita periksa apakah atribut baru sudah muncul ya, dengan menggunakan info ya. Kita klik, ada.
atribut baru tanggal. Kita klik lagi di sini, ada juga atribut baru. Kita klik di sini, ada juga atribut baru. Ya. Kita klik di sini. Ya. Vektor ini memiliki atribut baru yaitu tanggal. Apabila kita bisa melakukan editing langsung ya. Kalau kita memerlukan editing langsung di sini kita bisa langsung edit ya. Tanggalnya bisa kita edit, kita ganti. Apabila kita mau mengedit semuanya seperti tadi, langkahnya kita crop semua, baru kita edit di sini atribut value-nya. Oke. Sekarang kita akan masukkan dia ke database. Klik open spatial database ya. Di dalam open spatial database menu connection, kita bisa memilih koneksi yang sudah tersetting atau membuat koneksi baru. Dalam hal ini DPM sudah terkoneksi. Nah, saya akan memberikan gambaran bagaimana caranya membuat koneksi baru. Kita klik new di sini. Kita pilih database type-nya adalah tentu saja PostGIS Spatial Database. Connection name kita beri nama sesuai dengan jenis apa lokasi project kita ya, lokasi projectnya dari Prima Mineral kita bisa singkat DPM, tapi kita seragamkan saja localhost DPM. Localhost ini saya nama localhost, bukan berarti Anda juga harus memberikan nama localhost ya. Ini terserah Anda, yang penting Anda memberikan nama yang seragam ya. Localhost DPM ya. Tapi ini sudah pernah ada ya. Ini sudah ada localhost. Jadi kita membuat yang belum ada ya. Localhost Arangrok. Kita singkat saja AR. Servernya adalah IP dari database Forgery itu diinstal. Dalam hal ini database PostGIS ada di dalam komputer ini sendiri, jadi cukup diketik localhost ya. Kalau dia ada di komputer yang lain, kita masukkan IP-nya misalnya 20 10 55 130 dan port number-nya. Port number ini adalah bawaan instalasi dari PostgreSQL ya. Anda bisa merubahnya sesuai dengan port yang Anda konfigurasi ketika melakukan instalasi PostgreSQL. Dalam hal ini sudah kita seragamkan untuk Dharma Henwa menggunakan port 5432. Ini kita ganti localhost ya. Database name-nya kita lihat. Database name-nya adalah Arangrok ya. Harus persis sama ya. Arangrok. Username-nya tadi masih ingat, surveyor. Password ppdh 12345 titik. Kita tes connection. Test for connection localhost AR was successful ya. Jika sudah, kita ketik oke. Akan terdaftar di sini ya, localhost Arangrok. Kita open. Notable found in connection localhost AR ya. Belum ada ya, kosong. Kita akan memasuknya ke DPM. Dan ini DPM sudah ada ya. DPM ini sudah ada. Kita klik open. Ya, ini sudah ada database ya. Ini database yang sudah dimasukkan ya. Sudah ada di dalamnya. Ada survei kontur, ada DPM building, ada DPM river. Kalau kita buka survei DPM river, kita oke, maka dia akan muncul gambar sungai. Karena data ini pernah diinput. Sekarang bagaimana kalau kita mau
memasukkan ke dalam database. Caranya adalah klik di file, export vektor spatial database. Jenisnya adalah spatial database table. Kita klik OK. Settingannya sama seperti tadi. DPM ini sudah ada. Kita tidak perlu membuat settingan baru. Open. Ini adalah garis. Kita berikan nama sesuai dengan nama table dan skema. Jadi nama skemanya di depan. Nama skemanya di sini adalah kita mau masukkan dia ke dalam skema survei ya, SRV ya. Jadi kita ketik dulu SRV titik ya, terus CTR misalnya tanggal 6 tahun 2015 bulan 6 tanggal 6. Oke. Dia akan di export ya, akan ada loading, memasukkan ke dalam PostGIS table. Oke. Kita bisa periksa di sini ya, di database. Kita refresh dulu. Kita buka skema survei tadi. Kita lihat di dalam table. Ya, sudah muncul CTR ya. Kita sudah muncul CTR. Kita bisa melihat data di dalam data tersebut. Terlalu lama. Saya ingin melihat view data top 100 teratas saja. Datanya ini per garis ya. Ini ada banyak sekali garis ya. Di sini ada atributnya sudah masuk, kontur, geometric type, tanggal juga ya, tanggal sudah kita masukkan juga. Oke. Kita unload. Tidak perlu disimpan. Ya. Saya akan mengulangi. Tadi database-nya sudah masuk, sekarang bagaimana caranya untuk memeriksa atau mengedit database yang sudah masuk? Ya, kita tinggal buka menu file, open spatial database, kemudian kita pilih database-nya, DPM, open. Ini data yang tadi kita masukkan, kita bisa tampilkan kembali. Ini kita ngambil dari database ya. Oke, dia loading. Ya, lebih ringan ya kalau sudah masuk database. Ya, di sini kita mau menghapus data sungai. Ya. Sungai ini bukan kontur, kita mau hapus. Nggak sengaja kita tadi terekspor ke dalam kontur ya. Kita hapus. Kalau kita klik satu-satu lama, kita gunakan feature search aja. Layernya tentunya kita rapihkan, kita sortir ya. Layernya pasti berbeda, stream ya dia layernya. Kita bisa crop. Kelebihan. Ya, sampai sini kita bisa delete selected. Del, oke. Ya. Sungai sudah terhapus ya. Setelah editing kita selesai, kita eksporkan kembali dia ke database, store vector spatial database, spatial database table, DPM open, spotlight, dan kita pilih table yang tadi ya. Ini kita update ya, kita update data ini sudah ada, kita update. Kita sudah edit beberapa, yaitu kita tadi menghapus sungai ya, atau stream. Oke, dia akan menanyakan apakah kita akan mereplace data yang sebelumnya. Kita ketik yes. Data diekspor kembali.
Oke. Selanjutnya kita akan membuat layer berikutnya, yaitu layer text. Yang tadi sudah selesai yang kontur ya, kita sudah ada di dalam tabel kita. Kita akan membuat teks. Kita buka layer text. Sorry, kita unload dulu data sebelumnya. Kita buka layer text. Oke. Ini sebenarnya ada gambar, cuma kita tidak bisa melihatnya karena kebetulan warnanya putih ya. Warnanya putih. Ya, sebenarnya ada barangnya ya di sini ya. Kita lihat ya, ada ya barangnya. Stock file, ya, text ya. Kita save as. Maaf, salah pencet. Kita ekspor sebagai vektor format dan dalam format SHP juga ya. Sama ya, seperti tadi settingannya. Nah, dalam hal ini Bar Mapper mengidentifikasi gambar yang ada di layar ini sebagai poin ya. Poin ini yang bisa dicentang, ini tidak ya. Karena kita tadi men-save as text ya. Oke. Kita masukkan namanya DPM txt. Save. Oke. Sudah selesai, kita unload dan kita buka yang sudah jadi SHP-nya, DPM txt. Ya. Kita bisa cek di sini. Sebenarnya datanya ada, cuma karena warnanya putih ya, tidak begitu jelas. Kita bisa lihat atributnya. Atributnya sudah jadi ya, karena sudah dalam SHP ya. Dan di sini ada layer ya. Ini tulisannya tiling storage. Tiling storage. Di sini namanya tiling storage facilities ya. Kita bisa munculkan dia, kita bisa rubah stylenya ya, name-nya kita bisa munculkan. Kita bisa setting point stylenya. Oke. Fontnya kita kasih nama 12 ya. Ini kita hanya mengecek saja. Ini mau kita masukkan ya ke dalam peta ya. Kita mau masukkan ini ke dalam peta atau ke dalam database teks ya. Teks ini akan menjadi titik ya. Tapi titik ini memiliki atribut ya. Atributnya sebagai berikut ya. Nama dari teks itu atau isi dari teks itu atau kontennya masuk ke dalam atribut name. Oke. Langsung kita ekspor ke spatial database table ya. Localhost DPM. Kita membuat baru srv titik DPM txt. Oke. Masuk ya, kita download. Coba kita buka dari dalam database data yang sudah kita masukkan tadi. Kita tes, open. DMP txt ya. Oke. Ya. Tidak muncul ya. Sebenarnya muncul, cuma kita harus mengatur atributnya dulu. Atributnya tidak muncul ya. Kita harus membuat
atributnya ya. Dan begitu juga data-data yang lainnya. Kita akan membuat layer jalan, layer building dengan langkah yang sama tentunya ya. Dari semua data ini, DWG atau DXF ini kita jadikan dia menjadi SHP dengan menyertakan atributnya ya. Caranya seperti tadi, dari DWG dibuka dengan global mapper, dimasukkan ke dalam SHP ya. Ketika men-save as-nya jangan lupa ya, saya kasih contoh satu lagi, DPM building ya. Jangan lupa Anda untuk mengingat ketika Anda melakukan ekspor, supaya properti dari AutoCAD-nya terbawa ya, Anda centang seperti ini. Oke, kita kasih dia nama DPM DBG ya, kita singkat saja DPM building ya. Kita bisa meletakkan tanggal sebagai identifikasi ya, 2015 bulan 6 tanggal 6. Save. Oke. Sudah terpasang ya. Load ya. Kita boleh cek hasilnya. Kita tidak selalu harus mencek hasilnya ya, kita bisa mencek hasilnya itu belakangan gitu, sekaligus kita centang semua, misalnya dari sini, terus teks, terus kemudian building ya, kita bisa belakangan ya mengecek hasilnya ya. Ini ditampilkan bersama, kita muncul 3 layer di sini, ada teks, ada building ya, ada kontur. Anda tidak perlu ragu-ragu untuk menghapus SHP atau DWG yang sudah Anda persiapkan. Jadi tadi itu hanya data-data ya, ini Anda sudah bisa menghapusnya ya, karena Anda sudah memiliki data ini di dalam database ya. Ini Anda boleh hapus kalau sekiranya ini mengganggu atau membuat komputer Anda menjadi penuh. Anda bisa hapus data-data ini. Tapi seandainya Anda mau menata data-data ini ya, itu lebih baik ya, tidak perlu dihapus, atau Anda hapus juga tidak masalah sebenarnya. Intinya Anda sudah tidak memerlukan data-data ini karena Anda sudah memiliki database. Data-data tadi sudah masuk ke database. Kemudian langkah berikutnya adalah kita masuk ke Map Guide Maestro atau style editor dari Map Guide open source. Di dalam Map Guide Maestro ini kita akan melewati langkah-langkah seperti berikut ya. Kita akan membuat folder structures, kita akan membuat feature source, kita membuat layer definition, map definitions, application definition, dan simbol dan watermarks ya. Saya akan jelaskan satu-satu sebelum kita mulai praktek. Folder structure ini adalah susunan folder di dalam Map Guide Maestro yang fungsinya tempat kita menyimpan data-data layer, map, dan application definition, simbol, dan watermark. Jadi kalau di dalam Minex itu seperti folder, project folder ya. Kalau di dalam Minex seperti project folder, ini folder structures. Feature source ini adalah sumber data, di mana sumber data ini kita ambil dari mana, dari database atau dari raw data ya. Layer definition adalah bagaimana kita menerjemahkan sumber data itu menjadi layer-layer dengan stylish ya, atau dengan pewarnaan ya, yang berbeda-beda, dan dari layer-layer ini kita satukan menjadi map ya. Dan dari map ini kita akan buat dia menjadi aplikasi definition yang kemudian kita publish ke dalam web ya. Simbol dan watermark adalah style dari layer-layer ini ya. Style dari layer ini. Bagaimana titik menggunakan simbol, misalnya menggunakan simbol gambar atau simbol kotak, segitiga ya. Ini diatur di dalam symbols ya. Atau watermarks ya. Watermark ini tanda air ya, atau merek branding ya, yang bisa kita sisipkan ke dalam layer definition. Langsung saja kita buka Maestro ya.
Jika Anda sudah menginstal Map Guide Maestro, ya, ketika Anda membuka pertama kali, Maestro kita atau Map Guide Maestro kita akan menggunakan Map Guide Maestro 6.0 A3, masih versi lama ya. Ketika kita masuk ke Maestro, kita akan disambut dengan settingan seperti ini: server, username, password ya. Di mana server Map Guide itu dipasang dan alamatnya kita masukkan di sini. Kemudian username jangan lupa diisi dan password. Jika settingan ini sudah sesuai, kita klik OK. Sudah terbuka. Oke. Di dalam Map Guide Maestro ini ada beberapa langkah yang akan kita lewati, yaitu kita akan membuat folder structures, kemudian kita akan membuat feature source, layer definition, map definition, application definition, dan symbol and watermark. Folder struktur adalah folder-folder di mana kita menyimpan features, layer, map, application. Ya, penampakannya seperti ini. Jadi mudah-mudahan Anda tidak bingung ya. Ini adalah folder struktur. Ada folder data, folder layer, folder layout, map, simbol, watermark, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita akan membuat project baru ya, dengan nama DHDPM create ya, DHDPM. Tentunya masih kosong, belum ada isinya. Kita buka dan kita klik kanan membuat create standard folder structures. Terbuat menjadi satu ya, data, layer, yang kedua, yang ketiga layout, yang keempat map, kelima simbol, dan keenam watermarks. Kita masuk ke folder data, klik kanan new resource ya, kita akan membuat feature source ya. Klik add, kita pilih di dalam select FDL provider ini, kita pilih PostgreSQL atau PostGIS provider. Kita klik OK dan kita isi settingannya. Service kita isi dengan alamat dari server PostGIS itu ya. Alamatnya localhost 5432, username-nya Postgres, passwordnya admin ya. Terus kita buka database-nya adalah TPM. Oke, test connection true, berarti sudah sukses. Dan koordinat sistemnya default kita bikin dia sebagai UTM WGS 84 zona 47. Northern ya. Oke, dan kita save ya, di folder data dengan nama TPM ya. Kita sudah punya feature source. Features ini adalah suatu settingan yang menghubungkan Map Guide ke database PostGIS. Kemudian kita masuk ke folder layer dan kita akan membuat layer baru ya. Kita akan membuat layer baru. Kita klik kanan new resource lagi, kita akan membuat layer baru. Kita pilih vector layer definition ya. Kita pilih versi yang paling baru, versi 2.40. Di sini Map Guide Maestro menanyakan feature source
yang tadi kita buat ini ya, DPM ini ya. Jadi kita harus menghubungkan layer tadi dengan filter source-nya. Kita pilih filter source-nya ada di folder PHDPM di dalam folder data ya, kita pilih OK ya. Terus features class ini kita pilih layer yang akan kita setting. Kita akan membuat kontur SRV kontur CTR. Oke ya, geometri propertinya pilihannya cuma ada satu, PKB geometri ya. Oke. Terus di sini kita menjumpai atribut atau properti dari kontur tadi ya. Layer, geometric type dan lain sebagainya. Bisa kita cek all. Terus di sini ya, layer style karena itu berupa garis, jadi kita pilih yang garis, yang area kita hilangkan, yang poin kita hilangkan. Jadi kita hanya men-setting lines. Kita lihat dulu settingannya, reviewnya ya. Ini belum kita rubah pewarnanya, belum kita rubah, jadi tampil seperti ini ya. Kita akan rubah. Size context kita pergunakan device space. Warnanya kontur kita tetapkan, standarkan bahwa warna kontur harus berwarna abu-abu. Oke. Bisa kita buat transparansinya 50%. Oke. Kita preview lagi. Ya, sudah jadi ya. Oke. Di sini di bagian kiri kita akan menemukan skala, pengaturan skala dari per stylenya. Kita akan membuat beberapa penampakannya. Kita akan duplikatkan skala ini 0 sampai 10.000. Saya ingin dia memunculkan label elevasi ya, jenis hurufnya saya mau dia dalam format Calibri. Ukuran fontnya saya mau 9 ya. Italic ya, ini seperti ini. Warnanya bisa kita tentukan, warnanya bisa kita tentukan ya. Boleh kita samakan ya. Oke. Atau bisa kita bedakan, kita bisa buat dia berwarna hijau atau yang lainnya. Dan dari 10.001 sampai 300.000 atau 500.000 ya, tergantung luasan petanya. Saya mau dia tidak menampilkan labelnya. Kita save, masukkan di dalam folder layer. Kita beri nama DPM CTR ya. Oke, kita preview dulu. Kita lihat skala di sini ya. Ketika kita menzoom dalam skala 43.000, dia masuk ke dalam tanpa menampilkan label. Tapi kalau kita zoom di sini di bawah 10.000 dia harus menampilkan label ya. Coba kita lihat. Ya, muncul labelnya, muncul ya. Ya, labelnya muncul. Saya kira terlalu besar, kita kecilkan ya. Labelnya kita kecilkan, ukurannya 8. Oke, save.
Kemudian kita buat layer sungai ya. Sungai sama pilihannya vector layer definition, add. Kita pilih feature source-nya. Kita pilih feature class-nya. DTM river. Ya. Geometry property-nya cuma ada satu. Layer property visible in viewer bisa kita centang semua atau bisa kita selektif. Karena dia merupakan garis, kita pilih lines, yang lain kita kosongkan. Terus kemudian kita setting seperti kontur ya. Kita ganti warnanya menjadi biru. Saya mau dia transparan dalam 50%. Nanti penampakannya seperti ini. Saya mau duplikatkan sama ya. Kalau dia 0 sampai 10.000, kita mau dia menampilkan namanya, yaitu river ya, nama layernya, dan hurufnya Calibri 9, warnanya biru tentunya. Oke. Dan dari 10.001 sampai 300.000 tanpa layer ya. Oke, kita save. Kita kasih nama DPM river. Oke, terus kemudian kita lihat kita sudah punya 2 layer. Kita bikin layer baru lagi sama dengan yang tadi, vector layer definition. Kali ini kita akan membuat square ya, square area dan square lines satu-satu ya. Square area dulu, kita check all karena dia merupakan area, yang lain kita tutup. Kita coba kita lihat dulu seperti apa penampakannya. Seperti ini ya, penampakannya seperti ini. Kita akan jadikan dia menjadi warna-warni. Kita akan membuat theme ya. Kita akan membuat theme berdasarkan nama layernya. Kita akan, nama-nama layer ini sudah ada ya. Kita lihat di sini. Dia akan membuat theme berdasarkan layer-layernya. Terus kemudian ketika kita membuat theme, kita bisa menentukan pewarnaannya ya. Kita ulangi lagi. Saya mau dia berwarna antara warna campuran dari biru menuju chance. Oke. Kita ketemu ya. Nah, seperti ini. Kita ulang lagi ya. Layer ya. Gradient ya. Kita bisa membuat border dari atau garis tepi dari area tadi. Kita bisa custom ya. Kita bisa custom berwarna apa. Saya mau dia berwarna hijau. Oke. Cek ya. Ya, kita sudah punya settingan-settingan ini ya.
Kemudian saya mau dia menampilkan label dari 0 sampai 10.000, dan dari 10.001 hingga 300.000. Kita save dulu. DPM sequence area. Kita buat sequence layer. Oke, kita cek file. Ini adalah asline ya dari desain, karena dia merupakan garis, yang lain kita sembunyikan. Stylenya saya mau dia berwarna jingga dengan settingan skala 1 sampai 10.000 dan 10.000, 1 sampai 300.000, dimana 0 sampai 10.000 saya mau dia menampilkan label layernya. Hurufnya tentunya kita gunakan Calibri, bukan hurufnya 8, warnanya chance. Oke, klik, kita lihat ya, dia memiliki nama layernya. Oke, kita save. DPM sequence lines. Kita sudah punya kontur, subscriber, sequence, satu lagi building. Kita akan membuat layer building atau bangunan. Sama caranya, kita masuk ke road, kita pilih features kelasnya, building. Sepertinya kita belum punya. Kita kembali ke global mapper, DPM building, kita buka. Oke, kita ekspor, file, ekspor dalam vektor SAP. Settingannya masih sama, karena di area saya mau DPM building. Oke. Unload. Kita buka kembali DPM building. Kita masukkan ekspor ke vektor spatial database table. Kalau DPM open, kita beri dia nama SRV DPM SRV titik DPM building. Oke, kita kembali ke Maestro. Perlu diingat, apabila kita memasukkan tabel baru ke dalam PostGIS, kita perlu merefresh data source dari Maestro ini agar dia bisa mengenali data yang baru masuk. Caranya adalah dengan membuka ini ya, dan save ya, gitu. Jadi kalau kita memasukkan data baru ke dalam PostGIS, supaya Maestro bisa mengenalinya, kita buka feature source-nya, kemudian kita save ya, begitu saja. Oke, kembali ke new resource. Kita akan panggil, sudah masuk ya, DPM building. Oke, dia area ya,
kita preview ya, karena dia area. Yang lain kita matikan. Saya mau warnanya seperti ini. Ya, 50%. Saya mau garis tepinya ya, ini border ya, garis tepi tidak berwarna hitam. Saya mau dia warnanya sama dengan warna fillnya, sama-sama ya. Oke, kita bisa masukkan labelnya. Saya bisa ngasih nama layer dan hurufnya. Saya mau dia Calibri, ukurannya 8. Warnanya saya mau samakan saja dengan ya, kita preview dulu. Seperti ini. Oke, terus saya mau dia multi skala ya, ada skala dengan label dan ada skala tanpa label. 0 sampai 10.000 dengan 10.000, 1 sampai 300.000. Saya tidak mau labelnya muncul. Kita save dengan nama DPM building. Dan terakhir kita membuat road. Kita new resource. Oh ya, satu hal lagi, kita bisa memanggil menu new resource itu dengan menggunakan klik kanan new resource, atau kita bisa klik di atas ini ya, sama vector layer definition data. Kita cari layer jalan DPM road, kita centang semua. Karena dia berupa lines, poinnya kita sembunyikan, area kita sembunyikan. Saya mau dia dalam konteks device space. Saya mau tebal garisnya 2. Saya mau warnanya merah. Oke, saya mau dia dari 0 sampai 10.000. Dia memunculkan keterangan dan hurufnya Calibri, italics, ukurannya 8. Saya mau warnanya merah. Oke, dan dari 10.001 sampai 300.000 saya mau dia tanpa menggunakan label ya. Kita save DPM road ya. Baik, langkah berikutnya tadi kita sudah menyelesaikan cara membuat folder struktur, membuat feature source, membuat layer definition, dan berikutnya adalah kita membuat map definition. Langsung saja di folder map, kita klik kanan new resource, kita pilih map definition, kita add. Sebelum kita melakukan settingan lebih lanjut, karena ada tawaran upgrade, kita save dulu dalam folder map dengan nama DPM ya. Layer-layer yang sudah kita siapkan tadi kita bisa tarik langsung ya. Kita bisa tarik di sini. Kita bisa beri dia keterangan diary
prima minerals, proyeksi. Perlu diingat, apabila kita akan mengoverlaykan peta ini dengan Google Map, kita harus menyesuaikan sistem koordinatnya dengan sistem koordinat yang digunakan oleh Google Map. Sistem koordinat yang dipergunakan Google Map menggunakan kode 3857, yaitu pesudah Mercator. Jadi kita pilih bukan ini lagi, bukan UTM ya, karena kita mau overlaykan, kecuali kita tidak berkeinginan untuk membuat overlay, jadi kita bisa memilih ini. Tapi karena kita akan membuat overlay dengan Google Map, kita pilih, klik di tab APG code, kita masukkan kodenya 3857, kita validasi, muncul pesudah Mercator, kita oke. Ya, jangan lupa untuk membuat set view combine extend of current layer. Oke, kita save, kita lihat dulu previewnya, penampakan awalnya seperti apa peta kita. Kita sudah punya peta ini ya. Di sini layer-layer yang tampil di sebelah kiri kita di dalam kolom legenda masih belum terlihat terstruktur dengan baik, jadi kita akan mengganti nama-nama layer ini. Dan cara mengganti layer-layer ini, nama-nama layer ini adalah dengan masuk ke settingan layer ya. Di legend label bisa kita ganti, misalnya kontur kita ganti menjadi contour, building ya, building, DPM river menjadi river, DPM road menjadi road ya. Design area, design lines ya, dan kita sortir di mana area di dalam layer by drawing order kita tempatkan dia di paling bawah supaya dia tidak menghalangi vektor. Kita lihat lagi preview, sudah tersusun ya. Alangkah lebih baik apabila kita sortir ini berdasarkan alfabet A, B, C sampai Z. Jadi C kita naikkan, kemudian desain ya. Desain ini baiknya kita bikin folder sendiri, yaitu folder desain. Yang desain akan kita masukkan ya. Jadi kontur, road, river ya, ini kita kebawahkan, building kita ke ataskan. Oke, baru kita save, kita lihat lagi previewnya ya, sudah terstruktur. Oke, kita sudah memiliki map definition, dan selanjutnya kita akan membuat application definition. Untuk membuat application definition, kita masuk ke folder layout, klik kanan new resource, kita pilih application definition, kita pilih map yang sudah kita buat ini ya, map DPM ya.
TPM, kita pilih template, bisa kita pilih Aqua tampilannya seperti ini ya. Ini Aqua ya, atau kita bisa pilih lime gold, tampilannya seperti ini ya, lime gold, atau kita bisa pilih maroon slate ya. Dalam hal ini saya akan pilih lime gold. Jangan lupa untuk men-save nya, simpan di layout, kita beri nama dia TPM. Oke. Dan saya mau dia overlay ya. Cara mengoverlaykan itu masuk ke menu maps, pada settingan child map kita klik di sini, kita masukkan Google Street, kita masukkan Google Hybrid ya. Kita save. Oke, kita tes, go. Oke. Sekarang kita sudah memiliki application definition dan kita sudah mendapatkan link. Kita copy public URL-nya dan kita sudah bisa sharing peta kita ya. Kita bisa sharing peta kita dengan alamat ini ya. Apabila ini kita masukkan ke browser, ke dalam browser ya, orang lain dalam jaringan yang sama tentunya menggunakan link ini, maka dia akan terhubung ke dalam map guide yang telah kita susun tadi dan hasilnya seperti berikut. Ya, peta sudah tampil ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu tutorial kita kali ini, dan kita akan lanjutkan dalam materi yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat.